Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafira Inji Supriyanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi tim kontra dalam WOSI. Dewan ini hanya akan menerima seleksi universitas berbasis tes yang terstandarisasi dibandingkan metode non-kuantitatif seperti esai dan wawancara. Pertanyaannya cukup sederhana. Apa sebenarnya tujuan seleksi masuk ke universitas? Apakah hanya mencari orang yang bisa mengerjakan soal dengan cepat? Atau mencari calon mahasiswa yang benar-benar bisa berkembang, berkontribusi, dan menjadi pemimpin masa depan? Kalau kita jujur, tes standar memang punya fungsi yang jelas, tapi itu tidak cukup. Universitas butuh lebih dari sekadar angka. Karena itu, kebijakan yang hanya mengandalkan tes standar bukan hanya tidak adil, tapi juga berisiko merusak kualitas universitas itu sendiri. Di sini saya akan menyampaikan beberapa argumen saya. Yang pertama, tes standar hanya mengukur sebagian kecil kemampuan manusia. Seperti yang kita ketahui, tes standar biasanya menguji logika, matematika, bahasa. Itu memang bagus, tapi apa itu cukup untuk memprediksi kesuksesan mahasiswa? Tentu saja tidak, karena kemampuan manusia jauh lebih kompleks. Terdapat banyak sekali contohnya seperti kreativitas, komunikasi, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, dan itu semua tidak bisa diukur dengan lembar soal. Dan mari kita mengambil contoh yang nyata. Misalkan ada siswa yang mungkin nilainya biasa saja di tes, tapi dia adalah seseorang inovator, suka membuat proyek, aktif di organisasi, mempunyai ide-ide yang segar dan fresh. Dan kalau hanya pakai tes standar, orang seperti ini, siswa seperti ini, tidak pernah masuk universitas top, tidak akan pernah. Padahal justru orang-orang seperti inilah yang sering membuat perubahan besar di lingkungan sekitarnya di masyarakat. Yang kedua, tes standar memperkuat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Mungkin tim pro akan suka bilang atau mention tes standar itu adil karena semua orang dapat soal yang sama. Tapi kenyataannya, start point setiap orang berbeda-beda. Ada yang anak dari keluarga kaya, yang mana dia bisa bayar les insentif, les kursus, tryout berkali-kali. Mereka bisa belajar menjawab trik-trik soal, mereka mengetahui triknya, tips and trick, bukan sekedar materinya saja. Sedangkan anak yang dari desa misalkan, yang tidak memiliki akses bimbel, datang hanya dengan modal belajar mandiri, itu pasti akan sangat kesusahan. Jadi, meski soalnya sama, kesempatan tidak pernah benar-benar setara. Contoh paling nyata juga ada di SAT atau ACT di Amerika Serikat, di mana riset menunjukkan bahwa skor rata-rata SAT punya korelasi tinggi dengan pendapatan orang tua. Semakin kaya orang tuanya, semakin tinggi skornya pula. Jadi apakah tes standar benar-benar adil? Tentu saja tidak. Tes standar justru memproduksi privilege. Yang ketiga, esai dan wawancara memberi informasi lebih dalam. Di mana universitas itu bukan cuma mencari siswa pintar secara akademik, tapi juga yang punya passion, motivasi, dan karakter. Lewat esai, calon mahasiswa bisa tunjukkan siapa dirinya sebenarnya, apa yang ingin dia capai, dan kenapa dia layak untuk bisa masuk ke universitas tersebut. Dan lewat wawancara, universitas bisa menilai aspek-aspek seperti integritas, kepemimpinan, atau cara berpikir kritis. Bahkan dari body language mereka saat mereka mengungkapkan di wawancara tersebut. Bayangkan dua orang dengan skor tes yang sama, yang satu hanya pandai menghafal, yang lain punya mimpi membangun startup teknologi untuk bantu petani-petani pedesaan. Tanpa esai dan wawancara, kita nggak bisa membedakan mereka. Padahal universitas seharusnya memberi tempat bagi orang yang punya visi besar, bukan hanya angka bagus. Yang keempat, universitas akan kehilangan keragaman dan kualitas. Keragaman itu penting, baik keragaman latar belakang maupun cara berpikir. Kalau hanya tes standar, yang masuk kebanyakan adalah orang dengan gaya belajar yang tertentu, seperti orang dengan gaya belajar yang cepat, analitis, atau terbiasa dengan format-format tes yang biasa dilakukannya. Tapi dunia akademik itu juga butuh orang-orang dengan beragam kekuatan. Ada yang jago menulis, ada yang jago berbakat seni, ada yang punya pengalaman organisasi. Semua ini akan memperkaya kelas atau klasifikasi dan mendorong diskusi dalam perkuliahan itu lebih dinamis serta menghasilkan inovasi yang beragam. Dan tanpa metode non-kuantitatif, universitas hanya akan berisi mesin pengerjaan soal. Dan ini berbahaya karena kualitas pendidikan tinggi justru lahir dari kolaborasi orang-orang dengan perspektif berbeda-beda. Yang kelima, tes standar bisa salah menilai kemampuan seseorang, di mana tes standar itu tidak
tidak memiliki kesempurnaan yang 100%. Ada yang cerdas tapi mengalami tes anxiety saat ujian. Mungkin dia sebenarnya pintar tapi dia merasa panik, kosong, akhirnya nilainya anjlok atau jatuh. Ada juga yang pintar secara praktikal tapi buruk dalam ujian tertulis atau teori. Jadi kalau hanya tes standar yang dipakai, orang-orang ini bakalan tersisih dan tereliminasi dalam masuk universitas. Padahal banyak tokoh dunia yang dikenal gagal di tes formal, tes tulis. Seperti contohnya Albert Einstein sempat gagal ujian masuk ke suatu perguruan tinggi, tapi apakah itu berarti dia nggak layak? Tentu enggak. Jadi mengandalkan tes standar saja itu jelas beresiko salah menilai potensi besar seorang siswa. Dan mungkin jika saya tarik kembali dari argumen-argumen tersebut, mungkin tim pro akan mengatakan bahwa tes standar itu objektif kok, transparan dan adil. Maka tim kontra menjawab bahwa objektif untuk siapa, transparan untuk siapa. Mungkin bisa dibilang objektif tapi tidak netral sama sekali, dan ini tidak netral, dimana soal dibuat dengan asumsi tertentu, sering bias budaya atau kelas sosial. Dan kalau bicara tentang transparan, mungkin memang transparan tapi hanya menguntungkan mereka yang bisa beli akses latihan intensif saja. Mereka juga bilang tes standar menjaga kualitas akademik. Dan lagi, kami sebagai tim kontra akan menegaskan bahwa kualitas akademik gak hanya angka. Banyak penelitian menunjukkan kesuksesan di universitas lebih dipengaruhi oleh motivasi, grit, dan kemampuan sosial. Dan itu semua gak bisa diukur dengan tes. Sehingga sekali lagi kami tekankan, sebagai tim kontra, kita harus kembali ke tujuan awal dalam seleksi universitas. Kita ingin mahasiswa yang berkembang, berkontribusi, dan membawa dampak. Tes standar boleh jadi salah satu alat, tapi jelas itu nggak cukup. Kalau kita hanya pakai tes standar, kita akan menyingkirkan orang-orang kreatif, membatasi keragaman, memperkuat ketidaksetaraan, dan bahkan salah menilai potensi seorang siswa. Dan bahkan universitas justru akan kehilangan kualitas jangka panjangnya. Sehingga kami dengan tegas sebagai tim kontra, kami menolak mosi ini karena pendidikan tinggi terlalu penting untuk diserahkan pada angka semata. Sekian dan terima kasih.